nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, berdasarkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita kembali hadir bersama-sama di Zoom kita ini dengan tujuan untuk memahami gramatikal Al-Qur'an dan mencari ridha Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu ya, di usia tua kita. Masih ada yang usia di bawah 50 di sini? Ada? Apa Ada Ustaz? di bawah 50 ada ya? Bu Evi Mar kalian 35 umurnya ya. Nantinya kan 50 semua, jadi kita udah tua semua. Bu Evi Mar. Yang di bawah 50, Afi Lampung. Afi Lampung, dan Bu Evi Mar tuh 35. Di bawah 50 juga tak? Fitriani kali. Hah? Fitriani berapa nih? Ipit ya? Ipit masih kerja, berarti di bawah 56. Ipit udah pralansia nih. Paling 54, 55. Berapa Ipit? Oh, udah kepala 5 Ipit. Udah 51 nih. Masya Allah. Baru. Saya Imut kayak 40-an. Saya dulu pengelola administrasi ASN, jadi saya tahu kapan dia naik pangkat, kapan dia pensiun usianya. Di kita dulu selalu setiap ada SK dari BKN, kita ditembusin. Jadi kita untuk menginput data. Oke. Berapa lama waktunya nih Umi? Setelah ini yang terganggu. Boleh 2 jam boleh. Boleh Ustaz. Mungkin kesempatan ini ya teman-teman, kepala kita kita didatangi Buya, kita KB kasih Buya. Oke, siap apain aja ya. Baik. Mungkin tujuan utama saya hanya mencari mencoba menceritakan sedikit dapat dilihat dari sisi lain, Bapak Ibu ya. Saat aktif dulu saya sering beli buku agama, Bapak Ibu ya. Saya beli buku agama satu, pokoknya habis gajian pergi ke toko buku, pilih-pilih buku, pilih satu. Oh iya Ulumuddin, beli satu paket ya. Dulu ada sampai 4 jilid, ada yang 8 jilid, beli satu. Niat baca setelah pensiun, taruh di pustaka. Bulan depan cari lagi buku fikih, taruh di lemari, tapi nggak pernah dibaca, dengan niat bacanya setelah pensiun semuanya nanti. Selalu gitu, setiap bulan saya beli buku. Akhirnya buku itu nggak satu pun yang dibaca. Paling saya baca satu halaman, saya dapat hadis, barang siapa yang mendapatkan menuntut ilmu, satu saja hari ini, itu lebih baik daripada bumi dan sisinya. Oh, kalau gitu satu ilmu saya dapat satu tentang cara beruduk, oh berarti sudah lebih dari dunia dan sisinya. Berarti saya nggak rugi beli buku satu. Jadi setiap beli buku satu itu, satu aja saya stabilo. Berkata yang baik kepada kedua orang tua. Atau besok, barang siapa yang memandang wajah orang tuanya penuh dengan kasih sayang, maka sama dengan pahala haji mabrur. Nah, saya langsung praktikkan. Tapi yang lain-lainnya nggak baca. Jadi setiap bulan saya lakukan seperti itu. Saya baca juga. Seorang sahabat mengatakan, saya kalau diberikan oleh orang saat yang sama, dunia dan sisinya, katanya, ditawarin, kamu mau nggak dunia? Ambil semua kamu dunia dan sisinya. Tentu dunia dan sisinya ada apartemen mewah, ada emas yang banyak, ada pakaian yang bertumpuk, ada mobil mewah, dunia dan sisinya ambillah. Tapi saat yang sama, orang menawarkan kepada engkau satu alif yang kamu belum tahu sebelumnya. Menawarkan kata orang, ihwa ini artinya dan loh. Min ini artinya dari loh. La'allah itu artinya adalah mudah-mudahan. Nah kita belum tahu sebelumnya itu, lalu ada orang menawarkan ilmu seperti itu, maka kata ulama itu, saya memilih Al-Quran. Saya waktu itu kaget, kok begitu amat ya, orang-orang dahulu belajarnya memilih pilihan dua, dunia dan sisinya, lalu memilih satu kata dalam Al-Quran, dia menjawab, saya pilih satu kata dalam Al-Quran. Saya waktu itu, karena saya tuh awam nggak ngerti,
sejauh mana pemahaman ulama ini kok lebih mahal satu kata, bukan satu ayat, bukan satu kata, satu huruf. Apakah? Hal apakah? Kalau Satria Burida sekarang mungkin udah banyak kita artinya, hurufnya, akar kata, ada tahu banyak pola. Tapi ulama itu mengatakan satu huruf lebih baik daripada dunia dan sisi. Saya penasaran Bapak Ibu ya, kenapa kok bisa seperti ini ulama itu mengatakan itu. Tetapi alhamdulillah Allah tidak menjawab dalam bentuk kata-kata langsung atau dalam bentuk petunjuk, tidak. Allah menjawab ke saya dalam bentuk perjalanan hidup yang lama. Dalam bentuk perjalanan hidup, Allah memberitahu kepada saya bahwa alif itu lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Ini loh. Akhirnya saya temukan satu persatu yang saya punya hilang semuanya. Dari pagi mungkin saya sampaikan di Zoom Menprom, tapi di sini saya ulang lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak hadir tadi. Pertama yang hilang dari saya adalah warga negara Amerika Serikat. Nah, judulnya itu biar bombastis sedikit. Kenapa saya kehilangan warga negara Amerika? Tahun 92 dulu Bu, lulus tes overseas test untuk belajar beasiswa ke luar negeri ke Amerika. Saya lulus, yang dites lebih kurang ratusan orang, saya peringkat 2. Yang lulus 25 orang, saya nomor 2. Kalau saja 3 orang dikirim, yang 5 orang itu yang disodorkan oleh penyelenggara tes kepada si pengambil keputusan. Ini loh yang lulus 25 orang. Artinya 25 orang itu kemungkinan bisa dikirim, bisa ke Amerika, bisa kemana saja. Tapi saya peringkat kedua. Nah, karena saya seorang akuntan, kita akan diminta nanti kemana mau belajar siswa. Saya akan minta ke Amerika. Kenapa? Akuntan itu kiblatnya Amerika Serikat. Ada Arthur Young di situ, macam-macam lah, banyak kantor-kantor publik yang semuanya dari Amerika. Jadi saya udah girang dan saya udah ngambil TOEFL. I take the TOEFL ini sampai TOEFL 430-an, tapi masih sedikit ya, masih proses belajar. Lagi-lagi di situ saya baru sadar sekarang, waktu itu baru sadar saya. Lalu manajemen yang akan mengirim ke luar negeri itu membatalkan tes tadi, lalu yang 5 orang itu tidak satu orang pun yang dikirim. Apakah pengiriman diberhenti? Enggak, dan kirim orang setelah itu. Orang yang tidak tes, entah gimana ujuk-ujuk saya nggak tahu, ya biasa lah. Kalau kita sekarang mungkin ada unsur KKN-nya, nggak tahu saya, pokoknya ditunjuk aja yang pergi, berangkat oleh penyelenggara. Akhirnya saya nggak berangkat. Yang pergi adalah junior saya atau orang lain yang tidak lulus. Saya waktu itu sangat kecewa sekali. Karena saya sudah berniat, andai saja saya dikirim ke Amerika, saya tidak akan kembali ke negeri saya lagi. Saya akan tetap itu, andai saja saya harus mengganti biaya, tentu kita harus mengganti ya Uni ya Pak Uni ya, mengganti biaya selama kuliah, saya akan ganti. Saya akan kontrak dengan kantor akuntan yang ada di Amerika, tolong dibayarkan saya. Paling ya, kalau saya hitung waktu itu, katakanlah 50-100 juta, karena waktu itu masih rendah kursnya ya, 100 juta, no problem, saya ganti. Saya akan jadi warga negara Amerika, dan akan saya hidup secara, nggak tahu saya, karena waktu itu ilmu agama saya nggak ada, akan belajar, nggak tahu kalau saya bayang sekarang, saya berteman sama Mike Tyson kali ya, atau dengan Donald Trump, atau dengan siapa, nggak tahu ya. Itu satu yang hilang saya, akhirnya hilang itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu ya, saya ngambil, ini 2 surat jalan nih Bapak Ibu ya, TOEFL sudah saya ambil, sudah saya tanya kapan saya mau dikirim, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dan tidak jadi pengiriman. Hilanglah kewarganegaraan negara Amerika saya. Tanda petik ya Bu ya, karena saya sudah bercita-cita berniat dalam hati saya ingin jadi warga negara Amerika, karena waktu itu bangga sekali jadi akuntan yang ada di Amerika. Ternyata mungkin Allah, lu ini apa sih, lu tahu apa kata Allah, mungkin itu saat itu jawaban Allah. Saya nggak tahu ya. Yang kedua saya ingin jadi profesor Bapak Ibu. Profesor saya akan mengajar di banyak perguruan tinggi pada saat saya pensiun. Dan itu sudah saya laluin sampai S2 saya ambil. Saya sudah ambil S2 di UNAN, jurusan marketing ya. Mungkin saya pengen sedikit ada variasi, S1-nya akuntansi, S2-nya marketing, mungkin S3-nya nanti manajemen dan sebagainya. Tapi tetap saya dalamin akuntan untuk mengambil sertifikasi. Bisa ngajar akuntan. Lagi-lagi Allah, entahlah, Allah sayang saya, kamu nggak pantas S2. Nanti saya siapkan untuk, sekarang tidak saya beritahu kata Allah. Lalu saya sudah membuat tesis, S2 saya, lalu tiba-tiba saya pindah ke
Manado, sehingga saya nggak bisa lagi ngikutin kuliah. Stop kuliah karena jarak Manado Padang bolak-balik, karena kegiatan kantor cukup padat. Sebagai kepala kantor saya nggak bisa meneruskan pendidikan S2 saya. Batal lagi S2 saya. Jadi cita-cita profesor pun tidak jadi. Kemudian saya masih punya cita-cita jadi seorang board of direction. Board of direction itu direksi ya, minimum direktur keuangan. Kalaupun tidak di root, direktur keuangan. Karena saya lihat kiri kanan, rasa-rasanya ini lewat sama saya. Kayaknya kalau melihat kapasitas, ya rasanya saya pas ini untuk direktur keuangan. Tetapi lagi-lagi Allah jawab, aku nggak suka kau direktur keuangan di perusahaan ini. Aku nggak suka, kata Allah. Sehingga pada saat itu terjadilah turbulen di kantor yang mengharuskan saya ngambil pensiun dini. Di sana bermasalah, di sini bermasalah, saya nggak tahu. Tiba-tiba saja Bapak Ibu, tiba-tiba. Lalu saya akhirnya mengambil pensiun dini. Nggak jadi seorang board of direction. Jadi pensiunlah saya sebagai kepala kantor, setara kepala kantor gitu. Kemudian cita-cita berikutnya juga keliling ASEAN Bapak Ibu. Pensiun itu saya ingin keliling ASEAN. Dan itu juga saya mulai pada saat saya aktif. Saya bisa aja cuti 3 hari, tujuan nggak kemana-mana, tapi bisa aja, ke Kuala Lumpur dulu lah. Langsung aja berangkat ke Kuala Lumpur, Bu. Sampai Kuala Lumpur, semalam, besok pagi, kemana lagi ya? Udah, ke Brunei dulu lah. Brunei lah. Habis ke Brunei 1 hari, aduh kita nggak enak ya, berangkat ke Bangkok, berangkat aja. Kenapa? Di saya ada 3 kartu kredit Platinum semua, Bapak Ibu ya. Dari BNI 46, dari BRI, dari Mandiri, dan juga ada kartu kredit yang biasa aja dari Citibank. Jadi 4 kartu kredit. Kalau kita makan di apa namanya di bandara itu yang eksekutif long itu nggak bayar Bapak Ibu. Cukup dengan buat Pak Andi tahu itu tadi dengan menggesek kartu kredit itu satu orang bisa makan satu. Jadi kalau saya bertiga sama keluarga, tiga-tiganya makan hanya bayar 1 perak. Jadi saya di kantong saya nggak ada duit tapi bisa kemana-mana. Dan saya bisa menguangkan 600 juta karena limitnya satu kartu kredit itu 200 juta. Jadi 3 kartu kredit bisa 600 juta. Jadi saya pernah berangkat ke Bangkok dengan uang 1.000 di kantong. 1.000 di kantong berangkat saya ke Bangkok. Kenapa? Setiap biaya saya nggak perlu uang tunai. Semuanya pakai kartu. Ternyata Allah juga tidak izinkan itu. Lu nggak pantas keliling ASEAN. Sekarang saya rasakan semua tujuan-tujuan itu yang besar-besar tadi, cita-cita yang terpetik hawa nafsu saya, Allah bungkam semuanya itu. Kemudian yang terakhir, saya berpisah dengan anak di usia dini, Bapak Ibu ya. Anak saya 3, laki-laki, pada saat tamat SD, Bapak Ibu mungkin sedang sibuk-sibuknya menyisihkan anak Ibu, sedang pengen bermain-main sama anak-anak Ibu, usia itu ya, usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tentu kita pengen bermain dengan dia, menanya sama dia, bercengkrama sama dia, tetapi saya memasukkan dia ke pondok. Sehingga sejak saat itu saya tidak punya momen-momen indah bersama anak. Hanya momen-momen saya di celana dede dicuri teman, di uang yang Abi kirim kemarin habis semuanya Abi. Kenapa habis nak? Dede beli teman-teman makan bersama. Di buku habis kemarin beli buku baru tuh hilang hilang tinggal di kamar mandi basah semuanya. Jadi kalau ibu yang pernah di pondok anak-anak itu, ibu banyak melihat tuh bertebaran buku-buku di sepanjang jalan. Kenapa? Maklumlah anak-anak pondok Bapak Ibu ya. Pernah saya melihat anak saya lagi makan di dapur pondok, pas lagi makan dah, lah ada apa ini? Kalau batu, kenapa? Lebih bagus kita makan batu di dunia daripada makan batu ada ikat nanti nak. Saya menangis tapi saya tidak lihat kepada dia. Kalau di rumah, nak apa yang nggak ada di rumah? Apa ya? Kalau makan enak ada ayam ada ikan ada apa ada semuanya. Tapi apa gunanya itu semuanya nak? Kalau kita masuk neraka ini nak, biarlah kita bersusah-susah dulu di dunia ini asal Allah ridha. Jadi masa-masa saya bersama anak udah nggak ada Bapak Ibu. SD kita sibuk ke kantor, dia sibuk sekolah, dia sibuk bermain. SMP SMA mungkin saat itu kita bekerjasama sama dia tapi dia sudah di pondok. Jadi kalau Ibu cerita ada momen-momen Ibu sama anak Ibu usia itu, saya nggak punya Bapak Ibu semuanya, nggak punya momen itu, habis semuanya. Nah, saya bingung kenapa kok 5 ini berturut-turut terjadi. Ternyata Allah menjawab,
itulah harga sebuah pemahami Al-Quran. Bahwa kata ulama tadi, andai saja saya ditawarin orang sedunia dan seisinya, di sana tentu banyak harta, banyak wanita, banyak tahta. Dibanding dengan satu alif, maka satu alif itu lebih berharga. Ternyata Allah tidak jawab melalui jawaban yang pasti dalam bentuk kata-kata, tapi Allah jawab melalui peristiwa panjang yang saya tahu bisa menjawabnya hanya saat-saat ini. Ya Allah, ini maksudnya bahwa satu alif itu lebih berharga daripada dunia dan sisi. Saya kehilangan warga negara Amerika saya kehilangan tanda petik jabatan profesor saya kehilangan hobi saya keliling ASEAN dengan membawa stick golf, saya kehilangan jabatan direksi saya, dan saya kehilangan masa indah bersama anak. Jadilah saya Al-Quran sekarang. Andai saja satu di antara 5 ini Allah kabulkan, katakan saya berhasil ke Amerika, maka saya mungkin tidak kenal dengan Uni sekarang entah di mana. Kalau saya sempat jadi direktur, mungkin saya tidak kenal dengan Ibu Trisni B, dan Bu Trisni B nggak kenal dengan saya. Andai saja saya keliling ASEAN, maka saya tidak akan pernah mengenal namanya Andi Mujahidin. Andai saja saya tidak berpisah dengan anak selama bertahun-tahun sampai sekarang, saya nggak kenal dengan Bu Ida. Tapi semuanya itu Allah. Karena bagaimana ilmu pemahaman Quran saya itu dapat dari anak. Jadi itulah nilai sebuah pemahaman tentang Al-Quran. Ternyata ini loh ya Allah, yang sahabat mengatakan bahwa paham satu huruf itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah ya Allah. Saya tahu satu alif, saya tahu satu kata kerja KKL, ternyata saya bayar mahal dengan semua yang hilang tadi. Bapak Ibu semuanya, apa yang saya maksudkan bukanlah untuk mengingat-ingat masa lalu saya, tidaklah untuk membangga-banggakan diri, tapi hanya untuk pada saat Bapak Ibu sedikit nanti ada masalah, jangan cepat-cepat mundur. Jangan cepat-cepat, udahlah nggak belajar lah. Kemarin kan saya udah tahu ini. Sekarang yang mengajarkan itu juga lagi KKL. Kapan sih selesainya KKL ini? Dari alif alfanya sampai kalau benar-benar juga ketemu KKL terus kan? KSAD lagi. Rusia lagi. Kemarin kan juga Rusia semua kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, itu yang mungkin dimaksud hadis. Jadi Allah memberikan kepada kita pemahaman berbagai macam cara. Mungkin melalui sakit, mungkin melalui bencana, musibah, saya melalui kehilangan semuanya. Saya kena bertanya dulu, kenapa sih kok satu alif lebih mahal daripada dunia sisinya? Allah dijawab, mau tahu kamu betapa mahalnya satu alif itu, kata Allah, ini jalannya. Awalnya saya juga kecewa tidak jadi ke Amerika, kecewa tidak jadi profesor, karena adik saya sudah doktor, Bu. Kecewa saya tidak jadi seorang direktur, dan kecewa saya tidak jadi keliling ASEAN, dan juga kecewa saya berpisah dengan anak. Tapi Allah jawab dengan diganti dengan KKL, diganti dengan huruf Sia, diganti dengan bagaimana mencari harkat alif dalam KKP. Kalau dalam KKP harkat kedua kata fathah dan kasrah, maka berikan kasrah. Bapak Ibu pikir ilmu itu mudah atau ya biasa-biasa saja. Jangan-jangan pada saat Bu Agustina mengatakan ditanya Bu Agustina, kenapa itu unzuru itu alifnya doma? Ya itu kan huruf kedua katanya zotnya doma nih, kan kaidahnya begitu. Kalau patah dan kasrah, kalau doma. Malaikat mencatat. Dan Ibu Agustina rida pertanyaan Uni tadi, dan Uni juga senang. Jangan-jangan di situlah letak ridanya Allah, dan itu yang membuat kita masuk surga. Bagaimana kata ulama, saya nggak tahu, saya salat 50 tahun, salat yang mana Allah terima. Kita juga nggak tahu nih, ayat yang mana yang kita bahas Allah terima. Jangan-jangan yang Ibu Yelnis tulis itu Allah suka. Kadang nggak tahu dia, pada saat Pak Syarif suaranya serak, menjawab pertanyaan ini, itu yang Allah ridha. Kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, mudah-mudahan saya sudah berusaha sekuat tenaga bahwa saya harus berpisah dengan dunia ini dalam saat saya membekap Al-Quran. Saya berdoa sama Allah, ya Allah,
Kalau kau panggillah aku saat aku sedang menguraikan ayat, saat menulis ayat. Karena Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu tampil, saya tetap menulis ayat. Jadi Bapak Ibu yang tampil pagi itu, saya tulis ayatnya. Jadi Ibu tampil bukan ini ayat, ini saya tulis semuanya. Jadi Bapak menulis, saya juga menulis. Bukan Ibu aja menulis, saya juga menulis. Suatu buku surat At-Taubah, alhamdulillah sudah selesai saya tulis, tinggal ngikutin Bapak Ibu. Cuman saya tidak menggal-menggal, cuman menulisnya aja. Biar kepalanya sama dengan Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya tentang tentang perjuangan saya, tiba-tiba ada alasan nih. Yang Ibu, Bapak masuk ke Zoom dengan mudah. Klik link, masuk. Saya nggak cerita lagi bagaimana saya klik link orang dulu, masuk dimarahin. Saya sedikit aja cerita Bapak Ibu. Pada saat saya belajar di Zoom orang lain, masuk klik link, nggak terima juga. Host belum menerima. Saya telepon yang punya host. Kok belum dibuka Zoom? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kau pikir aku ini anak buahmu? Kau yang menentukan jam. It's okay, Bu. Nggak apa-apa. Besok satu lagi. Pak, kenapa nggak dipasang satu orang 5:30 dulu kan? Kita kan jalur 5:30 juga. Apa jawabannya, Bu? Siapa yang menggaji dia? Kau pikir aku bisa menggaji dia? Jadi yang nyimak Zoom tuh, Pak Emi yang nyimak tiap pagi itu, dijawab, kau pikir ada duit aku untuk menggaji orang-orang di Makau? Jadi itu, Bu, yang saya terima jawaban dulu. Nah, Ibu, alhamdulillah kalau masuk Zoom nggak ada dimarahin Pak Emi kan? Nggak pernah, Bu ya. Kalau Pak Emi pernah marah, Bu Agustina masuk aja kerja. Nggak ada ya. Saya masuk Zoom lain tuh bisa dimarahin, Bu. Yang ketiga juga masuk Zoom orang lain, milih A, B, C. Pakai voucher, Bu. Milih A, 50.000. Maaf ya, Bu, ini bagaimana kita harus bersyukur dengan kemudahan kita. Milih B, 100.000. Milih C, 150.000. Nah, kalau milih A, Ibu masuk ke ruang diskusi biasa aja. Teman-teman ketemu. Pilih B, 100.000, maka ketemu sama Uni Zurmiati. Kalau kita di sini, kalau kita terapkan seperti itu. Milih 150.000, ketemu di BR Rizal Sani, ketemu sama saya yang mengajarkan Rusia. Tapi kalau B nggak sampai Rusia. Itu pernah saya alami hal seperti itu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Alhamdulillah pada saat tidak mau saya seperti itu, ternyata setiap habis masa Zoom, ada aja depan saya, Pak Ustadz, saya tahu nih Zoom habis. Beli Pak Ustadz yang baru. Jadi Zoom kita ini insya Allah sudah ada yang menjamin. Jadi setiap habis masa, malah saya nggak tahu di kapan habis Zoom ini. Dia di bawah ya saya, Pak Ustadz, tahun kemarin sekian, tahun sekarang berapa Pak Ustadz? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, atas semua karunia ini kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar Al-Quran. Jadi jangan capek-capek Pak Hatta ngajak, jangan capek-capek Pak Andi ngajak teman Ibu sekalian. Kenapa? Ini semua kita bawa mati. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Ilmu dunia kalau saya ngajar profesor dan ingin juara akuntan, saya tidak akan bawa ilmu itu ke akhirat. Tapi karena saya ajar Al-Quran, dunia ajar Al-Quran, ilmu itu kita bawa mati. Akan ditanya oleh Allah nanti. Akan ditanya oleh malaikat di kuburan nanti. Jadi coba Bapak Ibu lihat ya, pagi-pagi kita saling mendoakan. Pertemuan mana, diskusi mana, kongres mana yang saling mendoakan. Tolong ceritakan kepada saya Bapak Ibu. Kongres partai kah yang mendoakan, saling mendoakan, atau rapat di DPR kah yang saling tiap ngomong, saling mendoakan, atau diskusi di mana yang saling mendoakan. Hanya ada di Al-Quran. Nah, itulah satu kemuliaan kita. Saya sebelum ngomong berdoa dulu. Dan saya juga saya berniat siapapun yang menurut saya kembalikan kepada Dia Allah dan semua Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian komunitas mana yang jumlahnya beragam? Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, usia tua, usia muda, ada ibu rumah tangga, ada mantan direksi, mantan direktur, mantan dirjen, mantan pegawai, selengkap ini kita nggak ada yang lain kan, hanya di Quran. Dan semua itu adalah karena Al-Quran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi saya kembali ke topik awal bahwa satu alif itu, ya Allah baru tahu saya sekarang bahwa alif itu apakah lebih tinggi nilainya daripada dunia dan sisinya. Wa itu lebih besar nilainya daripada dunia dan sisinya. Bahkan ada peserta kita satu tahu ya'lamuna dan tahu beda ta'lamuna
dia sujud syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, selama ini saya bertanya, apa sih bedanya ya'lamuna dan ta'lamuna? Ternyata bedanya hanya pelaku, satu pelaku hum, satu pelaku antum. Ada juga yang bersyukur, selama ini kamus di rumahnya ada, 20 tahun nggak bisa buka, sekarang bisa buka. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, harga sebuah alif, sebuah waw. Dengan Allah yang memberikan pengalaman hidup ke saya. Mungkin pada Ibu lain lagi nanti, mungkin pada Uni lain lagi. Itu adalah sejarah hidup saya, Bapak Ibu, yang saya saat ini baru bersyukur saya. Itu juga tidak cukup situ aja, ada beberapa lagi yang tidak mungkin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Mungkin yang bisa diganti dengan tangan yang sakit. Yang tidak sampai sekarang nggak bisa dipermanfaatkan lagi. Tapi itu nilainya. Dialah nggak apa-apa sakit, asal Allah memberikan pemahaman kepada kita, saya tentang usia. Mungkin nggak tahu saya mungkin nilainya, kau boleh paham usia, tapi tanganmu yang pernah dulu berbuat maksiat, saya berikan cedera. Alhamdulillah. Demikian Uni, dari saya, sekali lagi, kita menyebut bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan diri, semoga bulan puasa ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa-dosa kita diampuninya, dan kita saling memaafkan. Dan sebelum saya kembalikan kepada Uni, izinkan saya buat pantun ya Uni, boleh Uni? Silakan Ustaz. Anak nelayan memasang pukat di tengah laut mencari ikan. Karena puasa sudah dekat, mari kita saling memaafkan. Mohon maaf dari batin. Amin. Baik. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan didapat dipotong 3. Pulang ke rumah sambil bercanda. Ibadah puasa kita jalankan, gramatikal Al-Quran tetap dijaga agar Allah selalu reda. Demikian, mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Ustaz, Uni mewakili teman-teman KMP dan beginner mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah Ustadz tularkan kepada kami. Kemudian juga Uni mewakili teman-teman memohon maaf atas segala salah dan hilap yang telah kami perbuat. Kemudian pada kesempatan ini karena jarang-jarang Ustadz mengunjungi kami, Uni juga mau sedikit curhat Ustadz. Bukan Silakan, curhat, Uni. apa ini? Pertama-tama Uni secara pribadi ya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Ustadz. Uni bersyukur telah dipertemukan di Al-Hasani. Kemudian Uni berterima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan atau mentransfer ilmunya sehingga Uni yang tadinya tidak tahu apa-apa, nulis tidak tahu, sekarang sudah bisa menulis walaupun tulisannya cantik sekali seperti cakar ayam. Kemudian yang tadinya tidak paham apa sama sekali sekarang sudah mulai paham sedikit-sedikit dan insya Allah menularkan kepada teman-teman. Pada kesempatan ini Ustadz, Uni ingin menyampaikan bahwa Uni mohon maaf ya, dengan seiring waktu modal kita semua ini kan adalah modul ya Ustadz ya, modal belajar Ya. ada modul Ustadz. Nah dengan seiring waktu setelah 2,5 tahun, setelah 2 tahun lebih ini ya, hampir 3 tahun, begitu banyak ayat yang kita urai, tentu saja banyak hal-hal atau materi-materi yang kita temukan Ustadz ya. Nah untuk itu Uni mohon maaf bahwa Uni menerapkan kurikulum insidentil ke kelas ini Ustadz. Ya. Jadi maksudnya begitu ketemu hal baru, jadi Uni siapkan materinya, kemudian Uni sampaikan. Jadi yang tidak ada di dalam modul gitu Ustadz ya. Jadi Uni Ya. mohon izin, Uni buatkan sendiri Ustadz. Jadi alhamdulillah dengan berkat adanya aplikasi-aplikasi ini, jadi Uni sekarang mempermudah Uni untuk membuatkan materi-materi kepada teman-teman. Alhamdulillah. Jadi untuk itu enggak apa-apa kan Ustadz? Alhamdulillah, jadi saya memang melihat beberapa kali, nah itu ada perbedaan-perbedaan. Cuman saya melihat satu, perbedaannya tidaklah prinsip. Ya. Makanya kalau Pak Dir nanya lebih dalam, itu nggak prinsip Pak Dir. Pertama sikap saya ini, setelah tampil di Zoom, saya tidak akan pernah menyalahkan. Pasti saya backup sepenuhnya. Ya. Kalau apalagi terbuka kemungkinan peluang berbeda. Itu apalagi ada rusianya, itu bagi saya tidak ada masalah. Maka Pak Dir ini nggak usah diperdebatkan, itu satu. Ya, itu kan tadi maksud ini ya, perbedaan. Mungkin ada beberapa dari saya ini sebelum. Mungkin satu poin ini kita hadisin dulu Buni ya.
Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya KBKK khusus atau KB murni, sebagusnya ambil Munawir, jangan di Muhammad Yunus. Kenapa? Kalau di Muhammad Yunus kadang-kadang kita nggak tahu ini dia akar kata di bawah akar kata kan dia atau enggak. Tapi kalau di Munawir dia ada bintang khusus. Contohnya Kumpul kata di mana? Di indah. jalan lain tuh. Contohnya kata indah. Indah itu di Munawir jelas. Artinya tetap sama tapi dia bintang khusus dia. Jadi kalau kata benda murni, kecuali kalau kata lain udah biasa kita kalau kita benda murni usahakan larikan ke Munawir. Itu satu dari saya ini. Jadi kenapa alasannya kita supaya lebih tegas ya. Pada saat ibu ambil Munawir ini nggak salah, cuman dia lebih tegas di Munawir. Gitu untuk satu poin dulu nih, oke ini Ya, oke kalau untuk kita ambil di Munawir Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dalam bentuk KBM. KBM itu kalau dia domah di depan, maka domah di belakangnya. Dia setara. Kalau dia di depannya patah, maka belakangnya juga patah. Nah, jadi contohnya mungkin kita ambil contohnya Nurullah, Nurullahi. Nah, kalau depannya Nurullah, Nura ya, berarti dia patahkan. Berarti Allahinya itu aslinya Allah. Jadi mungkin saya lihat berapa kali Allahu karena dia kata benda kedua jadi Allahi. Jadi kalau dia di belakang, lihat depannya. Kalau depannya domah, maka Allahu. Kalau KBM pertama di depannya fatah, maka dia Allah. Nah, dia pasti mau ha, mau hi, dia pasti mau ha, mau hu, dia pasti kasrah. Tapi dia ngikut depannya. Mungkin itu aja yang saya tadi ingat ini. Mungkin yang lainnya sambil jalannya nanti. Jadi kalau dia KBM, depannya domah atau fatah, maka Allahnya ikut fatah, Allah, domah, Allahu. Kalau depannya patah, kemudian di belakangnya Allahu, bentrok dia nanti. Ya, gitu ini mungkin dari saya dua itu aja Uni catatan Oke. ya. Yang lain sekali lagi Uni nggak ada masalah Uni ya. Dan besok juga ada pola siapa itu yang tampil Uni pola yang nggak ada kejadian nggak ada itu ita ala itu ya. Yang pola jarang Ipit Bu ya, ipit. istakaltum itu ya. Siapa yang tampil itu nih yang ayat Ipit, itulah yang akan latihan sekarang. Yang Itu dari bukan polanya tafa'ala, Ustaz. Kalau tafa'ala alifnya tuh di mana letaknya alif tafa'ala? Alifnya seperti kita membuat ini, Ustaz, seperti kita membuat apa sebagai alif bantu, Ustaz. Seandainya kan itu kan Kalau ini kan KKL ini kan KKL. iya kan kita Kalau KKL tafa'alanya tanya muncul, kenapa jadi ta hilang menjadi alif dia. Oke, Ustaz ya. Kalau kecuali kalau KKSAD mungkin atau KKP mungkin, tapi dia ini KKL. Tum kan. Nah, saya memang udah tanya Dede ini. Ada beberapa kata idaratum, idakara. Ada beberapa ayat seperti ini. Saya ada catat ini ayatnya ada di Al-Araf 38, ya. 72, ada itu saya ada tandain ini. Nah, ini kalimat ini seperti saya coba mencari bahasa Indonesianya ini. Ini seperti kata sidik dan selidik. Apa beda sidik dengan selidik? Ada sisipan EL di tengahnya kan, sidik, selidik. Nah, seperti itu sisipannya itu. Jadi patah alif di antara tapola dengan akar kata itu seperti ada sisipan alif. Nah, jadi kayak sidik dan selidik. Jadi polanya ifta'ala. Ini memang tidak ada di materi Bapak Ibu. Jadi alifnya itu pola iddaratum. Nah, itu kan. Itu nggak pola tafa'ala juga pola ifta'ala. Dan saya udah konfirmasi Dede, ini gimana deh pola ifta'ala di oh ya. Makanya saya konfirmasi ke ini polanya ifta'ala nih ya. Gitu Uni mungkin ya Uni. Nah, ini tidak ada di materi Uni kayak gini ini nggak ada di materi. Iya. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa itu pola tafa'ala, Ustaz. Kalau pola tafa'ala dalam KKL tanya nggak pernah hilang kecuali ini Ustadz dengan pertimbangan Ustadz ya untuk menjadi tasdid itu kan gabungan antara sukun dan harokat. Jadi sa-nya itu kan tafa alat ta-nya itu dijadikan ta sa sukun. Nah, karena sa sukun di awal kan harus dia butuh apa namanya penopang Ustadz. Makanya ada alif ditambah alif itu. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa beda pendapat. Saya beberapa kali melihat di di Depak juga kayak kata ayatun di sana katanya ayaya. Jadi akhirnya saya bilang ada beberapa hal yang memang kita berbeda dengan Depak ya. Ada beberapa kata yang saya lihat di Depak dan kita beda.
Nah, mungkin di sini karena saya udah nanya Dede udah jawab, mungkin sepakatnya kita polanya ifta. Oke, siap Ustadz. Ya, Itu aja. Itu ya kesepakatan bersama aja. ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang paling krusial Bapak Ibu ya, kita udah kenapa kok bisa begitu? Ini Bu, ini saya contohkan di krusial kali di Timur Tengah, negara bagian Afghanistan dan sebagian daerah yang lain itu akar kata itu berbeda. Di sana akar kata itu adalah KBKK. Jadi kalau fola fa'latun akar katanya fa'latun akar katanya. Bagaimana tamar buta jadi akar kata? Tetapi itu tidak salah apabila dijabarkan dengan yang lain. Jadi itu yang paling besar perbedaan yang sangat menyorok di situ. Kalau kita akar kata adalah KKL pelaku gua, kataba, Ya. ja'la. Sama ini Bu, yang akar kata itu adalah KBKK. Ya, Jadi kalau memang misalnya ada dua ini Ustadz, ada dua aliran Ustadz ya. iya, jadi kalau saya terakhir, kalau ada beda pendapat dengan teman-teman yang sangat Pak, saya nggak, tapi sepanjang bisa kita nego. Toh artinya sama-sama merasa berat ini ya. Nah, jadi itu aja dari saya Uni. Kayak kemarin satu lagi lah, hadaya yang Bu Dida datangnya ke saya kan, hadaya ya menjadi alif, tapi di Depak akar katanya hadaa kan. Gimana kemarin itu di surat apa kemarin yang tapi siapa itu Yang mana? yang yang Oh, kemarin si yang Pak Master nanya ke saya itu. ya si siapa kemarin yang Doha si siapa Uli. ya? Ya, ya. Atau Nah, banyak itu berapa kemarin ya? Kemarin siapa teman kita itu? Aduh lupa. Doha Iya. Ermiati ya? ya berapa itu? Ermiati apa siapa yang Doha kemarin? Pak Oyong bukan? Bukan ya? Daha di ayat Taubat 30. Oh iya, Bu Ermiati. Ya Ermiati ya. Iya, ya. Daha kan Iya. Iya, Bu ya. di kamus dahaya kan? Enggak Iya, ada. di kamus Dahia di kamus Ibu ya. Dahia ya. Mm-mm. Di Depak daha ya. Tapi dua-duanya bisa terima karena kalau ya menjadi alif kan Tidak, kalau memang dia iya berarti kan KKSAD-nya enggak masuk ya, Ustaz. tapi bisa jadi ini pengecualian kan itu. Di Iya. setiap kaidah ada pengecualian. Bisa jadi kata ini pengecualian. Seperti kalau yang di dibilang Pak Master itu ya, Bu ya. Ya, Nya berubah ya, menjadi hamzah. ya, bisa seperti itu. Kalau di Depak saya lihat memang ada daha ya. Tapi siapa lihat di kamus yang ada kena kita pakai kamus ya Munawir. kamus Munawir ya di Munawir ada dia. Tetapi Dahia. sama, dia sama. Di Depak daha tapi di Munawir dahaya. Nah, kalau Dahia. dahia, jadi nggak masalah saya bilang. Ya jadi sekali lagi Bapak itu, dan saya tidak tampilnya seperti itu ya saya tetap fokus, tetap sepakat dengan Uni. Nah, walaupun kami sudah kontak dengan Bu Dida kan, nggak masalah ya. Iya, Bu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perbedaan-perbedaan seperti itu tidak merubah mana kan? Nggak merubah mana kan ini? Enggak, tidak. Iya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan metode lain, Bu, banyak kali perbedaan kita nanti. Malah di kita tuh kata kerja malah tempat lain huruf nanti. Kata kuntum, kata ahun, malah di sana jadi huruf jadinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nggak ada masalah ya. Beda tipis-tipis, apalagi yang huruf sia, kata Dede, kalau huruf sia, apalagi yang di belakang ya, kalau depan dan tengah mungkin nggak ada masalah. Di belakang, hadaya, misalnya da'awa, pada saat kata kerja salawa nanti bisa beda tuh dia. Tapi abi terima ya dia. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, selamat belajar. Semoga kita dalam bulan puasa ini Allah berikan keridhaan. Itu aja Uni. Iya, makasih banyak Ustaz. Baik. Teman-teman ada yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan. Mungkin dari ketua kelasnya Uni. Ya, silakan. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bu Jalasani, Pak Ilmi dan para pembimbing Ijur dan Bunda Nur dan semua ya teman-teman 23. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama puji syukur dari Allah SWT bahwa kita diberi nasihat hari ini bisa bersilaturahmi ya dalam rangka menyambut Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mewakili juga teman-teman Uni ya. Saya mewakili semua teman-teman anggota peserta KMP 23
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Buya terutama sebagai pembimbing utama, juga kepada Unijur, kepada Bunda Nur Elwani, dan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa dalam rangka menyambut Ramadan ini, semoga kita dalam menyambut Ramadan bisa dijalani dengan hati yang bersih ya, yang bersih, saling memaafkan serta memperkuat komitmen kita dalam menjalankan proses pembelajaran gramatikal Al-Quran ini dengan penuh keikhlasan. Saya pribadi Buya terus terang Buya, saya sebelum mengenali Al-Hasani ini saya dunia hitam Buya. Hah? Saya ada di dunia hitam. Ya, Oh, dunia hitam, dunia hitam ya. Kerja itu ya dunia hitam, saya anggap dunia hitam itu. ya sama, paham saya, Pak. Saya juga dunia hitam. Hitam. Ngaji sih ngaji sebelum mengenal Al-Hasani saya ngaji, tapi ngaji aja, ngaji ya nggak tahu saya. Yang ngembat juga ya Pak Andi ya. Ngaji gitu kan. Biasa lihat artinya, lihat di sebelahnya, tapi saya nggak tahu ini huruf-huruf apa ini kan, KKL, tapi belum tahu nih setelah Al-Hasani mulai menjadi abu-abu, saya itu mulai abu-abu. Agak dikit ya, belum tahu ya. Tapi terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Buya yang membuat, yang mengemas sistem ini lebih mudah ya bagi kita yang awam ini memang benar-benar bisa memahami meskipun sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama beberapa materi-materi itu sudah sedikit kami pahami juga. Oleh karena itu ya saya pribadi dan mungkin teman-teman juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Uni yang membimbing tiap hari. Khas guru ya, sehingga kami bisa menerima materi dengan cukup mudah Buya. Demikian ya Buya. Marhaban ya Ramadan. Ada ya, air jernih mengalir ke muara, tempat labu tenang, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Amin. Keberkahan. Amin. Ya, Pak Andi sudah semakin pintar bikin pantun Buya. Iya. Oh ya, Bapak Ibu latihan buat pantun itu insya Allah gampang ya. Cara bikin pantun itu Bapak Ibu sedikit aja Uni ya, khusus kilat. Jadi Bapak Ibu kalau bikin pantun, siapkan dulu pesannya. Pesan itu bisa 2 baris, bisa 3 baris. 1 baris, 1 kalimat, jangan kurang dari 4, jangan lebih dari 5. Kalau kurang dari 4 nggak bagus, lebih dari 5 juga nggak bagus. Kalau jadi lebih dari 5 jadi kalimat dia nanti ya. Jadi pesan dulu. Misalnya Pak Andi tampil, melihat Pak Andi mengurai ayat, cukup itu. Atau jangan melihat Pak Andi mengurai ayat pakai PPT dan jangan terlalu banyak itu ya. Jadi melihat Pak Andi mengurai ayat atau mendengar Pak Andi mengurai ayat, 4 kata aja. Nah, itu ya 2. Jadi sampiran. Siapin itu dulu. Nah, kemudian baru dibuat sampiran di depan dua baris di depannya. Tinggal pilih kalau ad belakangnya apa ya. Ad itu ada kawat, ada apa lagi? Ada kawat, ada coklat. Nah, kalau coklat apa itu? Warna. Sungguh indah, kain tenun berwarna coklat. Udah ketemu itu. Pada saat padi mengenai ayat, udah ketemu itu. Nah, tinggal bilang keduanya lagi nanti ya. Nah, atau 3 baris. Kalau kurang cukup 2 baris, 3 baris. Tapi tetap berlaku 4 atau 5 kata. Jadi itu bisa dibuat mendadak itu. Nah, biasanya Ibu, kalau Bu Rida saya lihat sering ke bunga. Boleh. Bunga, ada yang ke hewan, ada ke pergunungan, ada ke makanan, ini silakan. Sungguh enak, si buah mangga, ya silakan. Apalagi kue apa yang terkenal di Padang itu. Itu tuh bebas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu gampang. Jadi siapkan dulu pesan yang mau ditulis. Bebas itu, bebas apa yang Ibu sampaikan. Tapi batasi 4 atau 5 kata. Udah, siap itu, 2 pesan itu, baru dibuat sampirannya. Jangan sampiran dulu. Kalau dibuat sampiran dulu, kita terikat membuat pesan. Tapi kalau pesan dulu, tinggal mencari inventaris nama gunung, nama-nama hewan, nama-nama buah, nama-nama apa lagi, nama-nama kota, nama-nama sungai, ya udah banyak sekali alam-alam itu kan, tinggal nanti ambil. Ya, itu aja sekilas dari pantun. Terima kasih Bapak Ibu Silakan semuanya. mewakili sekretaris mewakili. Ya.
Boleh ya, terima kasih Uni. Terima kasih Uni atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memilih kita untuk duduk di majelis Al-Qur'an ini, mempelajari kalamnya, bukan hanya dengan membaca, tetapi juga dengan memahami setiap susunan dan keindahan gramatikalnya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan bagi kita. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Buya, penyusun sekaligus pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih atas ilmunya, kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing kami menelusuri ayat demi ayat Al-Quran. Tidak hanya sekadar mengajarkan kaidah, tetapi menuntun kami untuk lebih dekat dengan makna Al-Quran. Amin. Kekecewaan demi kekecewaan yang Buya alami, alhamdulillah berkah bagi kami semua, di mana kami mengenal metode Al-Hasani yang mudah mempelajari gramatikal Al-Quran. Semoga Buya selalu diberi kesehatan. Amin. Yang kami hormati juga Uni Zurmiati selaku pembimbing yang selalu memberikan materi tambahan, merangkai dalam bentuk latihan dan ataupun kuis-kuis, selalu menguatkan, mengingatkan, dan membersamai kami dalam proses belajar ini. Semoga Allah membalas setiap waktu, tenaga, dan ilmu yang Uni berikan kepada kami semua. Demikian juga Bunda Nur yang ikut membersamai kami dalam belajar di KMP. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati, karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kami memohon maaf kepada Buya, Uni Zurmiati, atas segala kekilafan kami. Jika selama belajar ada tutur kata dan sikap yang kurang pantas atau kelalaian dalam menjalankan amanah sebagai penuntut ilmu, semoga dimaafkan. Wabil khusus kepada Uni, selama Uni memberikan materi-materi tambahan kepada kami, mungkin kami paling sering bertanya kepada Uni apabila kami belum paham tentang apa yang Uni jelaskan. Karena itu tidak ada di dalam materi, tapi tidak lain dan tidak bukan, itu adalah dalam hal kami untuk bisa lebih paham apa yang Uni sampaikan kepada kami, sehingga istilahnya Buya nyinyir batanya Buya sama Uni. Itu dalam rangka ingin memang lebih paham tentang Al-Quran ini Buya, karena selama ini inilah yang saya cari, bagaimana bisa paham dengan ayat yang kita baca, terutama dalam salat itu Buya. Selama ini selama salat itu pikiran tak kemana-mana Buya, nggak tahu apa yang dibaca, tahu udah assalamualaikum aja. Ya, nah, alhamdulillah Buya, ketika salat kita sudah paham sedikit-sedikit apa yang dibaca, ketika salat berjamaah apa yang dibaca oleh imam, sedikit demi sedikit sudah paham dengan apa yang dibaca. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mohon dimaafkan ya kepada Pak Sultan Permato yang sering kami ganggu untuk ikut membersamai kami dalam kegiatan latihan baik di kelas utama dengan Uni maupun ketika teman-teman latihan di wilayah Buya. Mohon dimaafkan ya Pak Sultan. Dan kepada teman-teman kami dan kepada teman-teman semua, kami selaku sekretaris juga mohon maaf jika selama kita berinteraksi di kelas dan ketika latihan sesama kita ada sikap dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Kadang-kadang undangan setiap ada kelas, kadang-kadang kami terlambat men-share dan atau terlupa men-share-nya, sehingga Uni sudah keluar WA-nya, Rida, where are you? Kata Uni. Itu
yang kami alami dan saran dan masukan yang kami berikan ketika teman-teman latihan di wilayah mungkin masih belum sempurna. Maklum kami masih fakir dengan ilmu dan masih tahap belajar juga, jadi kami mohon dimaafkan kepada teman-teman. Nah, tidak lama lagi kita mungkin 2 hari ini atau besok ya ada yang sudah Malam mulai ini sudah melaksanakan tarawih, ibadah beda. Ramadan, ya. Jadi bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, bulan yang menjadi momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan Al-Quran. Betapa istimewanya kita ini Bu ya, karena Amin. menjelang Ramadan Allah telah menyiapkan hati kita melalui majelis gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini. Kita tidak hanya membaca ayat, tetapi belajar memahami susunannya, memperhatikan kata kerjanya, kata bendanya, huruf bermaknanya, dan rahasia bahasanya. Seperti salah satu tadi yang berbeda dari apa yang kita kaji selama ini. Semoga semua itu menjadi bekal kita untuk Ramadan yang lebih bermakna. Amin. Semoga Allah memberikan kita kesehatan untuk menyambut Ramadan, kekuatan untuk berpuasa, kekhusyukan dalam qiyamul lail, kelapangan waktu untuk tilawah, dan keistiqamahan untuk terus belajar Al-Quran. Semoga Ramadan tahun ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi titik perubahan dalam kehidupan kita, Bu ya. Amin. Menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Al-Quran, lebih lembut hatinya, dan lebih baik akhlaknya. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, saling memaafkan, dan tekad untuk menjadi hamba yang lebih taat. Demikian Bu ya. Sebelum kami tutup, kami juga membacakan ada 2 pantun. Bunga melati harum mewangi. Bunga lagi kan itu? Ya, nanti ada burung Bu ya. Burung Iya. subur di tepi taman. Mari sambut bulan yang suci, Ramadan datang penuh ampunan. Burung merpati terbang ke awan, kembali pulang saat senja. Ramadan datang membawa harapan, semoga dosa kita gugur semua. Amin. Sekian Bu ya. Ya. Assalamualaikum Kasih, Bu Rina. warahmatullahi wabarakatuh. Coba Breda, di saat senja, di waktu senja mana yang beda kedengarannya? Pulang, Apa, Bu ya? pulang tadi. Pulang waktu Oh, senja, di saat senja Burung mana? tadi Bu ya, kembali Ya. pulang saat senja. Kembali pulang di waktu senja, mana yang bagus? Ya, boleh di waktu senja boleh Bu ya. Artinya saat dia seperti jalan mobil, berhenti dia. Tapi ke waktu mulus dia. Belakangnya itu nggak sukun dia. Jadi, Masih belajar juga ini dari Bu ya. nah. Oke, mungkin cukup semuanya Bapak Ibu sebelum saya izin. Ya, dua ya sudah mewakili. Oke, Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf ya mungkin kalau jarang masuk kelas, tapi percaya Bapak Ibu semuanya, insya Allah setiap saya menjelang tidur, maka Bapak Ibu lah terbayang bagi saya. Ya Allah, doa saya titip semuanya mereka ya Allah. Jaga mereka semuanya, tanamkan cinta Quran ke dalam hati mereka semuanya, serta tanpa kecuali. Nah, itu selalu insya Allah saya doakan, semoga Allah kabulkan doa itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau di hati kita sudah tidak cinta Quran, tandanya kita sedang bermasalah dengan Allah. Nggak enak belajar lah. Jangan-jangan bukan kita nggak enaknya, Bu. Bukan uninya yang nggak bisa nerangin, bukan yang lain teman-teman, tapi sama masalah apa saya dengan Allah ya. Kalau kita nggak suka dengan Quran, lalu kita dengan apa lagi yang suka ya? Berarti kita sedang bermasalah. Umur saya gitu aja. Kalau nggak suka dengan Quran, bosan dengan Quran, percayalah kita sedang bermasalah dengan Allah. Kalau kita bermasalah dengan Allah, kepada tempat mana kita mengadu? Masih ada tempat pengaduan kalau kita bermasalah dengan Allah? Nggak ada tempat mengadu, Bapak Ibu ya. Demikian Bu Uni, makasih saya mau pamit karena depan masih ada nunggu saya. Oke, Uni pamit. Saya titip Pak Jai di sini Banyak Uni ya. Ustaz. Kalau Di Pak absen Jai- dulu Pak Jai. Iya, Sebentar Ustaz. yang terupdate. Tolong semuanya on cam. Ayo. On Ini cam. jarang-jarang Bu ya masuk ke kelas kita. Pak Oyong, ya Pak Oyong. Ayo Pak Oyong. Nah, Boleh. Pak, Bu ya, Atin. buka Bu Zami kamera Abbas, Bu Dokter. Bu Dokter, Bu Eli. Oh, Bu Dokter, Bu Eli Nedar, Bu Zulfanemi, Ya. Bu Zulfanemi ada. Bu Zamni Abbas, Bu dibuka Atin. kameranya. Ya, ada nggak Afi? Ada. Oke, Ada. Ya. oke. Oke. Ajai.
Coba dengar. Ya, Coba dengar, coba. Ya, Spesial untuk Pak Zai, silakan Pak Zai. silakan. Budi, aku Tunggu, juga Buya, mau tunggu. nih sedikit. Terima. Silakan, Coba silakan. Pak Jaya. Sedikit. Ya, tunggu Buya. Nggak nyambung. Pak Jaya, Pak Jaya. Coba diulang linia pertama Pak Jaya. Linia pertama diulang. Ulang. Ah, kan kepanjangan itu. Kepanjangan itu ya. Buang kata adanya, buang adanya. Ah, bolong. Jangan pakai Buaya. Ah, cukup itu. Nggak usah pakai ada ya. si. Jadi jangan lebih dari 5 Pak Jaya. Ya, Lima. 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 ya oke ya. Sudah boleh saya pamit Ya, ini. Buya. Hmm. Bepi Buya ngeces kete. Ah, Pimar. Oh, tolong ya Uni, sekete. Wakil dari Beginner Uni. Ya, wakil dari Beginner. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mohon wabarakatuh. maaf ya kawan-kawan. Ini kesempatan yang baik sekali Buya mendatangi kelas KMP di hari Selasa ini, satu hari menjelang Ramadan masuk. Jadi sedikit WP curhat lah seperti Uni tadi ya gitu. Nah, yang pertama nih Buya, WP ya. niat mulia Umi yang 18 tahun yang lalu terwujud Buya. Ya. Umi Bahasa pernah Indonesia. Ini ya, siap. Umi Linda 18 tahun yang lalu 2007 lah begitu atau 2007 itu. Ya, pernah berbisik dengan Bu Evi. Bu Evi, bagaimana kalau kita datangi Bapak Wali Kota Padang ini, kata Umi. Apa itu Umi yang mau Umi sampaikan? Umi kepingin katanya membumikan Al-Quran di kota kita ini, Kota Padang ini. Itu niat Umi, Bepi. Ya bolehlah Umi. Tapi alhamdulillah saatnya lah sekarang mulai dari Buya mensosialisasikan gramatikal Al-Quran kepada kita semua. Nah, begitu juga Bepi secara pribadi ya bersyukur 18 tahun yang lalu kita udah kenal Buya ya. 18 tahun yang lalu Bepi secara pribadi 2007, keluarga ya. udah kenal dengan Buya. Namun ilmu Buya belum terserap banyak oleh Vimar secara pribadi. Namun hajat tetap kuat untuk bisa Dulu paham. 5 pilar belum ada, Bu Evi. 5 pilar belum ada. Iya, makanya Buya. Usia belum ada. Iya, betul Buya. Jadi ya tadinya kan karena kita masih dipengaruhi oleh duniawi kan begitu ya Buya ya. Dan lagian Bu Evi kan waktu itu masih umur 50-an waktu kita kenal ya Buya ya. Atau belum ya? Mungkin. Belum 50 itu mah. 2008 belum 50. Kalau 2005 waktu itu umur Bevi pergi haji 43. Kenal dengan Buya 2007-2008. Belum umur 50. Tapi alhamdulillah berkat Buya tarik Bevi 2022 aja Pak Helmi waktu itu Bevi lagu di Cibubur. Bevi, kemarilah beraja Al-Quran kata Buya kan. Ya, alhamdulillah itulah terpanggil lah di tahun 2023 offline disentuh sama Pak Hatta, Pak Ketua, Pak Andi, ya alhamdulillah. Tapi namun ya masing-masing kita kan berbeda daya serap ya Buya ya. Namun BFI beda. Nah, Uni sudah paham betul itu dengan murid-murid di Beginner. Kok Happy Marco ikut IP-nya kok. Ibu Zamni dokter ikut IP. Depan ini begini. Ya, namun hajat tetap kuat sepanjang Allah memberikan ukur kepada kita semua ya Buya ya. Ya walaupun satu ya kita mulai kan udah kalau soal tampil kan sudah 3 kali tampil ini. Yang pertama Tri, yang kedua Dwi, yang ketiga kemarin di Hari Guru Bevi tampil single. Namun kecil ini kalau banyak melalat tinggal ibu kecil Buya kecil ini iyo nan pai berjalan ku iyo bukannya tujuan berjalan itu saja tapi yo anak Jawa di situ itu perlu dicari nak Buya
Nah, itulah Buya, mudah-mudahan Alhamdulillah. kami sebagai jemaah Buya, murid Buya, sampai hajat masih dikandung badan lah begitu ya, tetap Ya. bersama Al-Quran. Itu tekad Buya. Oke. Terima kasih banyak Buya. Bisa apa Bu Evi pada saat tematik, silakan bertanya ke Wak Dina bisa Bu Evi. Wak Besok. Dina tampil tematik hari Ahad dan Sabtu. Iya. Pas tematik ya. Tadi, Silakan Bu Evi nanya. Bu Epi rekam Buya di Ba'da Subuh tadi, Bu Epi kirim ke Masjid Imaduddin. Oh, makanya si Ilham langsung WA saya nih. Ya makanya Epi Iya. Mar tadi dikirimin Oh. video rekaman Buya tadi, itu kiriman itu Buya. Ya Buya. Oke. Makasih Uni. banyak, Uni. Sama-sama Uni, Dadah. Pak Evi. Terima kasih banyak. Buya. Ya, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi ya sekaput sirih ucapan sebelum Ramadan ya, menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan ya, membersihkan hati kita sehingga menghadapi bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih ya, ikhlas ya. Tidak ada rasa kesal, rasa ini ya, sehingga semuanya hilang gitu ya. Ya, baik, kita langsung saja ke agenda kita yaitu latihan kedua. Nanti kalau ada waktu ini ada sedikit menyiapkan doa berbuka puasa ya, Ya, Uni. untuk kita lihat-lihat. Oke, baik. Untuk agenda latihan kami persilakan Ipit latihan kedua surat At-Taubah ayat 38. Uni izin dulu ya nih, ada keperluan nih. Silakan.